Oke, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita bakal mengungkap rahasia tidur nenek moyang kita yang jujur aja sangat mengejutkan. Percaya deh, apa yang bakal kita bahas hari ini, wah, bisa jadi bakal mengubah total cara pandang kamu soal tidur selamanya. Gini deh, kita mulai dengan satu pertanyaan penting ya. Kita semua kan sering dengar kalau tidur 8 jam tanpa henti itu ideal. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, apa itu beneran normal buat kita sebagai manusia? Well, kalau kita lihat dari kacamata sejarah, jawabannya ternyata nggak gitu loh. Dan ini bukan sekedar teori ya, tapi fakta yang udah lama banget terkubur oleh zaman modern. Yuk kita bedah bareng-bareng mitos tidur 8 jam ini. Soalnya, apa yang kita anggap normal banget sekarang ini, ternyata dulunya justru dianggap aneh dalam sejarah manusia. Jadi, kebiasaan kita sekarang yang tidur 8 jam lurus tanpa bangun itu ternyata fenomena yang baru banget. Ini semua baru muncul gara-gara penemuan lampu dan jadwal kerja industri yang kaku. Hal-hal inilah yang akhirnya tanpa kita sadari mematikan ritme alami tubuh kita. Nah, seorang sejarawan bernama A. Roger Eckert, dia nemuin sesuatu yang wow, luar biasa. Penelitiannya mengungkap kalau pola tidur alami kita itu sebenarnya beda total. Dulu itu ada yang namanya tidur bifasik atau tidur yang terbagi dua. Dan pola ini jadi norma selama ribuan tahun. Terus gimana sih pola tidur nenek moyang kita itu? Intinya, mereka punya 2 babak tidur setiap malam. Kedengerannya aneh ya? Tapi buat mereka, ini justru normal banget. Coba bayangin deh, begitu matahari terbenam, mereka masuk ke tidur pertama. Terus sekitar tengah malam, mereka bangun. Ini bukan insomnia. Mereka bangun untuk periode sadar selama 1-2 jam yang disebut masa jaga. Baru setelah itu mereka lanjut ke tidur kedua sampai subuh. Dan jangan salah ya, masa jaga ini bukan waktu buat bengong. Justru sebaliknya, ini tuh waktu yang super produktif. Mereka pakai waktu ini buat berdoa, ngobrol sama keluarga, kerja, bahkan buat menafsirkan mimpi dari tidur pertama mereka. Jadi, ini bagian penting dari malam mereka. Karena buat mereka, malam itu lebih dari sekedar waktu buat tidur. Kegelapan itu semacam portal loh ke dunia spiritual dan magis. Di Mesir dan Yunani kuno, orang itu nggak takut sama yang namanya susah tidur, malah dicari. Mereka punya ritual namanya inkubasi mimpi, di mana mereka sengaja tidur di tempat-tempat suci kayak kuil, berharap dapat pesan atau bahkan kesembuhan dari dewa lewat mimpi. Pusat dari ritual ini siapa? Ya dewa-dewi mereka, seperti Imhotep di Mesir atau Asklepios di Yunani. Orang-orang yang sakit bakal datang ke kuil mereka, tidur di sana, sambil berharap sang dewa datang di mimpi dan ngasih petunjuk obatnya. Dan mereka ini nekat banget loh buat narik perhatian para dewa. Bayangin coba, tidur di dalam makam, di puncak gunung, atau bahkan dibalut kulit domba yang baru disembelih. Semua itu demi sebuah mimpi yang dianggap suci. Bahkan nih, untuk perlindungan sehari-hari, mereka pakainya sihir. Di Mesir kuno ada yang namanya Nina Bobo ajaib, dan ini bukan Nina Bobo biasa. Ini adalah mantra yang dinyanyikan bukan cuma buat menidurkan anak, tapi juga buat ngelindungi mereka dari roh-roh jahat. Oke, ngomongin tidur, gimana soal bantalnya? Nah, siap-siap kaget ya, karena bantal mereka itu nggak kayak yang kita bayangin. Ternyata konsep bantal itu beda banget loh. Di satu sisi, Mesir kuno, bantal mereka tuh sandaran kepala yang keras, terbuat dari batu atau kayu. Tujuannya bukan buat nyaman, tapi buat melindungi kepala yang dianggap suci dan ngejauhin serangga. Nah, kebalikannya, di Yunani dan Roma mereka udah suka bantal empuk yang diisi bulu, udah mikirin kenyamanan. Kalau di Tiongkok, bantal porselennya itu jenius banget. Permukaannya yang dingin bikin tidur lebih sejuk, plus bisa menjaga tatanan rambut yang rumit biar nggak rusak. Tapi bagian paling kerennya, dalamnya itu bolong. Jadi bisa berfungsi kayak brankas pribadi buat nyimpen koin atau perhiasan pas lagi tidur. Keren banget kan? Nah, dari semua cerita tadi, apa sih pelajarannya buat kita yang hidup di zaman modern? Yuk kita sambungin titik-titiknya. Kontrasnya wah tajam banget. Dulu malam itu gelap alami, sekarang terang benderang karena lampu. Dulu tidurnya terbagi 2 secara fleksibel, sekarang ada tekanan buat tidur lurus tanpa henti. Dan yang paling penting, dulu malam itu waktunya refleksi yang tenang, sekarang isinya stimulasi digital dari layar ponsel kita. Jadi ini nih poin utamanya. Lain kali kamu kebangun di tengah malam, jangan panik. Jangan langsung mikir, wah insomnia nih. Bisa jadi tubuh kamu itu cuma lagi mencoba kembali ke ritme tidur kuno yang sebenarnya udah tertanam di DNA kita.
Kearifan kuno ini seolah-olah nantangin kita buat bertanya lagi soal cara hidup kita sekarang. Mungkinkah dalam usaha kita menaklukkan malam dengan cahaya dan produktivitas tanpa henti, kita justru kehilangan sesuatu yang fundamental? Pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Jangan-jangan kita sudah lupa cara untuk benar-benar beristirahat?